والسلام عليك صلوات الله عليك. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah kelak, dan harapan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma Amin. amin Allahumma Amin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah pada malam hari ini, saya nak nanya dulu Bapak Ibu, berapa lama itu ceramah? Dari ibu-ibu dulu, saya nak dengar suara ibu-ibu ini. Bu, berapa lama kita ceramah, Bu? Hah? Mari. Sampai selesai? Dan saya tanya jamnya, berapa jam? 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Hah? 1 jam? Tinggal berapa? Berapa lama Pak kita ceramah? Setengah jam Setengah jam setengah jam ya. Kan cepat ikan gabus. Kalau saya berceramah caranya banyak, tengok jamaahnya. Kalau banyak dan telunjuk kakinya ada sudah. Kemudian banyak batu, ada sudah. Kemudian yang banyak nyender, itu ada tak nyender. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, isna asyara syahra, ada 12 bulan. Ibu apa 12 bulan itu? Hah? Dah. Apa? Apa yang pertama, Bu? Pertama bulan Hijriah apa? Hah? Anak-anak ada yang apa? Kalau yang apa saya kasih hadiah. Isna asyara syahra, ada 12 bulan si Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardh. 12 bulan ini dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menjadikan langit dan bumi. Minha, setengah daripadanya, arba'atun hurum, terdapat 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, wahia Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita malam ini bulan masuk bulan apa, Bu? Berapa bulan apa? Muharram. Betul Bapak ya, Ibu ya? Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram ini adalah salah satu Ashurul Hurum, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Haram ini, bulan yang dihormati ini, bulan yang dimuliakan ini, jangan kita sekali-kali melakukan perbuatan maksiat, berbuat dosa. Kenapa Pak Ustaz? Dalam tafsir dijelaskan, bil ma'asi, berbuat maksiat,
berbuat dosa ribuan ini, fa innaha sesungguhnya Allahu bidon lebih besar, lebih gede dosanya dibanding ulana lain. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau kebaikan kita lakukan, juga Allah lipat gandakan pahalanya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yuk kita sama-sama berbanyak kebaikan, berbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan antar sesama. Ya, kita itu hablum minallah bagus, hablum minannas juga bagus. Salah satu dari kita tentang ibadah sosial dan yang dunia anak ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya bulan Muharram ini, kita telah meninggalkan tahun 1445 Hijriah. Karena Muharram ini adalah merupakan bulan atau tahun baru Islam. Satu sudah kita lewati ya. Malam ini tanggal berapa Muharram Pak? 7, 8 Muharram. Artinya kita masih dalam suasana tahun baru. Dengan hadirnya bulan Muharram ini tahun baru 1446 Hijriah ini Bapak Ibu, artinya apa? Bertambahnya tahun, bertambah pula umur kita. Betul tak Pak Bu? Betul. Dan berkurang kata umur kita hidup di bumi Allah ini. Betul? Yang 50 tahun jadi 51. Yang bapak-bapak 60 tahun jadi 61. Adik-adik yang 15 tahun jadi 16 tahun. Bertambah tahun, bertambah umur, dan berkurang data hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu Bapak Ibu syukuri ya, jangan berbuat baik dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan umur yang panjang itu selalu dia pergunakan untuk berbuat kebaikan. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia, kata Nabi, siapa? Man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, dan umur yang panjang itu dia perbuatkan untuk berbuat kejahatan, keburukan. Saya tanya ibu masuk yang mana? Yang pertama kata Nabi atau yang kedua tadi? Bapak-bapak masuk yang mana Pak? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Alhamdulillah. Pengen kita macam itu, ya? Kita ini jadi manusia yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengen kita di tahun baru ini lebih ditingkatkan lagi amal ibadah kita. Salat kita tingkatkan lagi. Mungkin dalam tahun kemarin salat wajib, ini salat sunat kita kerjakan segalanya. Sunat rawatib, sunat tahajud, doa dan sebagainya. Kemudian juga akhlak kita. Mungkin tahun kemarin masih kita ngomongi orang, tahun ini tutup bibir, usahakan tidak ngomongi orang. Ya Bu, dengan majelis taklim semua. Satu, majelis taklim, kedua majelis riba. Ada tak majelis riba? Dalam majelis taklim ngomongi orang itu. Ya, kalau kita ngaji, belajar, tapi mulut tidak ditutup, itu besok di yaumil qiyamah kita ditentukan nabi orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku juga rajin salat, rajin umrah, rajin haji. Mana pahala ibadahku? Allah kata, pahala ibadahku sudah habis.
kau kasih dengan orang itu? Apa? Karena kau selalu mengomongi orang itu. Makanya al-istighfaru bi uyunil khalqi itu Bapak Ibu jangan sibuk membicarakan aib orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain, tapi lupa dengan aib keburukan kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Man kana yawmu khairan min amsi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, bahwa berpohon maka dialah orang yang beruntung. Waman kana yawmu, barang siapa hari ini, tahun ini, bulan ini bisa amsik sama baik dengan tahun kemarin, bulan kemarin, hari kemarin, bahwa maupun maka dialah orang yang berugi. Waman kana yawmu, dan barang siapa hari ini, tahun ini, bulan ini lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat daripada tahun kemarin, bahwa Allah pun maka dialah orang yang terlaknat. Bersih kita yang mana, Bu? Nomor 1, 2, 3 tadi. Pengen kita nomor 1, termasuk orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kalau ini tahun baru Islam, kemudian juga hari ini masuk tanggal kalau tidak salah besok itu puasa Asyura, kemudian hendaklah itu tidak meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Ya, karena hijrah itu kalau lagi dulu hijrah drama, hijrah makan, hijrah tempat. Kalau kita sekarang ini hijrah al-hijratu, hijrah itu yaitu man hajaro, ialah orang yang meninggalkan apa anhu naha anhu, yang dilarangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tinggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada sekarang ini sudah banyak semuanya ada judi online. Kalau bahasa kita ini slow datang. Jadi perhatikan suami itu, anak-anak itu, aku gawe itu takutnya berjudi. Ya, itu program ternak itu sampaikan dulu dengan masyarakat. Kenapa Bapak Ibu judi slot, judi online dan judi kartu itu bukan merusak itu baik, tapi juga merusak keluarga, rumah tangga kita, betul tak? Bayangkan Bapak Ibu, baru-baru ini di Jawa Timur mudik kartu, betul tak? Mudik kartu itu Jawa Timur, itu istri membakar suami. Kenapa? Karena bermain judi online sedot. Jadi kalau ada istri itu mungkin ketemu juga anak-anak itu, suami itu perhatikan jangan sampai berjudi online. Kemudian yang selanjutnya juga game online, anak itu dibatasi nanti. Kenapa game online itu timbul malah belajar? Cukup ya anak itu untuk main HP hari ini, hari Ahad baik, hari-hari yang lain ya jangan. Kenapa? Karena melelahkan game itu susah lagi nak belajar, timbul malas dia mau kita. Kemudian juga ibu-ibu pesan saya jangan pinjam online. Itu karena bapak-bapak orang dewasa dirusak oleh game online. Anak-anak judi online, anak-anak dirusak oleh game online, ibu-ibu dirusak dengan pinjaman online. Banyak yang terjadi. Fakta di lapangan, khususnya di kampung saya, itu suami menceraikan itu karena apa pinjaman online. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya sudah 25 menit. Tambah lagi.
Hah? 5 menit. Dalam menit, baru masuk kita ke Muharram. Apa kita? Oke, hari raya Idul. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan yang mulia ini, yuk kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa Muharram. Khususnya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ibu-ibu lah puasa belum? Bapak-bapak ada yang melaksanakan puasa? Belum. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a itu hari ke-9 Muharram, Asyura ke-10 Muharram. Nah itu. Niatnya dah hafal niat bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak. Nama itu sallallahu alaihi Tasu'a sunnah dan ta'ala. Atau nama itu sallallahu alaihi Asyura sunnah dan ta'ala. Boleh besok Selasa, Rabu. Atau kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh 3 hari 9, 10 dan 11. Apa padilahnya? Bagi Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura. Kata baginda Rasulullah, puasa Asyura ini kabul sanadal Madinah dapat menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Artinya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa syirik, dosa zina dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di bulan ini khususnya 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura itu namanya hari yatim, Idul Yatim. Nah, itu dianjurkan, sunahkan untuk menyantuni anak yatim. Banyak rezeki itu kalau duit banyak kasih anak yatim, duit kasih, pakaian kasih, makanan dan semuanya. Ya, kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT? Orang yang menyantuni anak yatim, yang pertama dia terbebas daripada apa? Pendustaan agama, Pak. Tapi kalau kita kenal yang anak yatim, maka kita semuanya ini dianggap pendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Pada dalil Ustaz tadi sudah dibacakan oleh qari kita, "Ara'aital ladzi yukazzib bidin." Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Apa kelanjutan ayat itu? "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang-orang yang menghati anak yatim, menelantar anak yatim, wajibul miskin dan tidak mau beri makan fakir miskin. Jadi saran saya Pak Ketua, Pak Kendro, itu kotak yatim itu kotak fakir miskin. Jadi dapat galau kan? Ya, kalau tak jatuh orang miskin, itu juga kita. Ya. Yatim yang kita perhatikan, miskin dan perhatikan. Yatim ini ada batasnya Pak Bu. Contoh jamaah saya ceramah semua sebenarnya Ustaz, kata ibu kami kok yatim Ustaz. Jangan yatim itu kalau sudah bahagia itu tidak dinamakan lagi yatim. Ya, artinya yatim belum boleh. Kalau laki-laki anak kita berapa balik Pak? 15 tahun. Kalau perempuan sudah sampai haid datangnya halangan. Berarti kadang kalau perempuan itu 9 tahun, 10 tahun sudah haid. Sudah balik artinya tak yatim lagi. Lalu kalau dia orang tak punya, orang miskin masuk ke fakir miskin, bukan lagi ke yatim. Itu paham Bu Bapak? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi sudah sampaikan juga oleh Ustaz Andre bahwa kita itu harus sunah mengusap kepala anak yatim. Makanya menurut sebagian ulama mengusap kepala anak yatim itu untuk yang pertama awal kita memberi santunan itu dari bawah ke atas. Ya, rambut ini dari bawah ke atas. Itu. Kemudian selanjutnya baru
dari atas ke bawah. Baca doa. Apa doanya Bapak Ibu? Jadi ibu-ibu baca doa tak? Sudah buku saya. Sudah besar sudah. Baca doa. Doa yang diajarkan, jazakallahu yukmaka wa ja'alaka khalafan min abika. Itu. Apa Bapak Ibu? Apa? Ja'alaka apa? Jazakallahu yukmaka wa ja'alaka khalafan min abika. Semoga Allah berikan yang lebih baik bagimu dan memberikan pengganti yang baik bagi ayahmu. Itu doanya. Kemudian kata Nabi, man masaha rasal yatim, barang siapa menyapu kepada anak yatim, illa sallallahu dia menyapu kepada anak yatim, musab kepada anak yatim itu karena Allah Subhanahu wa taala setiap kali yang melewati anak yatim itu akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, orang yang menantunya anak yatim juga nanti dekat dengan baginda Rasulullah di surganya Allah. Bapak-bapak pengen masuk surga Pak? Pengen? Ada dua orang yang jawab lain. Ibu-ibu pengen masuk surga Bu? Ada pengen masuk surga? Ada pengen banyak. Ada. Kalau bapak ibu pengen masuk surga, satu nih anak yatim. Ya. Apa kata baginda Rasulullah? Anak aku kata Nabi, wakafilul yatim, dan orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang mengurus anak yatim, yang merawat anak yatim, bil jannah, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hakata seperti ini. Seperti ini yang bagaimana? Wa asyara bis sababa, dan baginda Rasulullah mengisyaratkan bis sababa dengan jari tengahnya, wal wusta, dan jari tunjuknya, kemudian wa farraja bainahuma, dan Rasulullah merengkang keduanya. Dekat tak Bapak Ibu? Macam ini jarak kita bersama Rasulullah di dalam surga yang dekat tak Bapak Ibu? Dekat jaraknya. Dekat jari tunjuk dengan jari tengah. Begitu. Di dalam kitab Rasul yang dijelaskan kafilul yatim, mengurus anak yatim, menyantuni anak yatim itu al-qaimu bi umuri. Itu bukan mengurus seperti ini baik kecil sudah, tetapi semua yang kita perhatikan, baik itu urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Betul Bapak Ibu? Makanan kita kan kasih, terus pakaian kita kan kasih, terus tempat tinggal kita